Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Talabul ilmi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Kelapa II, yang mana dalam hal ini beliau tadi izin untuk tidak mengikuti acara ini dikarenakan ada keperluan keluarga. Kemudian saya hormati para bapak dan ibu wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kelapa II, juga para bapak dan ibu guru SMP Negeri 1 Kelapa II yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat sehat walafiat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari Jumat yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul di ruang guru ini, yakni dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kelapa II, dalam rangka yaitu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tangerang, Banten. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak dan ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan yaitu sebuah aksi nyata, yang mana di program calon guru penggerak ini di modul 1.4 saya selaku peserta harus melaksanakan yaitu diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan, dan insya Allah nanti sambutan dari kepala sekolah akan diwakili oleh Ibu Hajah Christine Novita SPD selaku PKS Kurikulum SMP Negeri 1 Kelapa II. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-Nya yang tiada terhingga kepada kita, sehingga kita dapat berada di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Dul Halim SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Harapannya mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan budaya positif dapat kita terapkan di sekolah kita,
Mudah-mudahan tantangan yang muncul ketika kita melaksanakan budaya positif dapat kita selesaikan dengan baik. Kepada Bapak Nurhalim, semoga menjadi guru penggerak yang dapat menggerakkan teman-teman ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Haja Christina Novita SPD yang sudah memberikan sambutan sekaligus memberikan motivasi dan dukungan kepada saya. Juga mudah-mudahan teman-teman kalian nanti ke depan bisa mengikuti juga calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Baiklah para bapak, para ibu, guru SMP Negeri 1 Kelapa II yang saya hormati. Untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik, diantaranya yaitu budaya positif. Baik, sebelumnya supaya memfreshkan otak kita akan mengadakan yaitu ice breaking terlebih dahulu. Tapi tidak dengan gerakan. Ini mah mengasah otak aja, mengasah otak. Tebak gambar. Coba, ya. Nanti Pak Yaya akan saya tanya. Ice cream. Baik, perhatikan gambar berikut dan tebak nanti ada apa di dalam gambar tersebut. Coba tebak kalimat apa yang terbentuk dari gambar berikut ini. Coba. Ya. Ada 3 gambar. Ya, seperti gadis berdua desa. Betul apa tidak? Ada lagi yang ingin mencoba? Seperti gadis gunung. Seperti gadis surga. Apa Pak? Seperti epoi. Sepertiga di rumahan. baik, rumahan. Mana yang benar? Kita lihat. Pilih. Jawabannya adalah seperti gadis desa. Ya, tentang gadis itu betul jawabannya. Ada nggak di sini yang seperti gadis desa? Bu Apri. Iya. Baik, gambar selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Nah, yang kedua, coba apa? Oh, di mana tuh? Ada 3 gambar. Ada jam, ada gedung, ada jas. Jam gede jasa. Ya. Jam, Jasa. gede, jasa. Deket Biasanya sih yang tahu ini berarti sering jalan ke Tang sini. City. Betul. Kita lihat jawabannya betul atau tidak. Iya, jawabannya adalah jam guru jasa. Jasa orang Tangerang pakai jasa. Ya. Satu lagi. Ayo Pak Yahya. Masa lima ya jasa. Satu lagi. Coba. Kerja lembur. Ya, pasangi. Kerja lembur. Kerja sambil makan bubur. Itu ada yang nggak bisa kerja. Ini apa nih? Ada ini. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah kerja lembur. Betul, Pak Mas Andi.
Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada materi di dalam budaya positif. Ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal bagian-bagian daripada profil Pancasila. Mungkin bisa kita nyanyikan bersama-sama seperti yang sudah kita waktu itu praktekkan. Dimensi beriman dan bertakwa, beserta anak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dapat hadiah nanti di Indomaret. Ya. Baik, tadi sudah dinyanyikan oleh Ibu Aliai. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 bagian. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, yang kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Baik, apakah Bapak Ibu sekalian sudah menanamkan atau sudah membiasakan budaya positif di sekolah kita? Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah melaksanakan yaitu budaya positif di sekolah kita. Namanya apa budaya positif di sekolah kita? Saya yakin Bapak Ibu sudah menanamkan budaya positif di sekolah kita ini. Contohnya apa? Keagamaan kalau pagi, Pak. Keagamaan ya termasuk daripada budaya positif. Enggak tadi. Kalau bertemu bersalam. Bertemu bersalam, kemudian mengucapkan salam. Piket kelas. Piket kelas, betul. Apalagi yang sudah biasa kita tanamkan di sekolah kita? Jujur. Ya, ya baik. Maka dari itu di sekolah kita alhamdulillah sudah banyak sekali budaya positif yang ditanamkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini saya akan memaparkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita selaku orang dewasa atau guru biasanya kita suka memaksa terhadap kehendak orang lain, terhadap murid khususnya. Kita sebagai guru memaksakan kehendak diri kita. Kamu harus begini, kamu harus bisa begini, kamu harus menyelesaikan seperti ini. Nah, itu adalah biasanya kita sebagai guru atau seorang dewasa memaksakan kehendak kita. Tapi di dalam teori kontrol ini
yang seharusnya di dalam pembelajaran di kelas itu berpihak kepada murid. Ternyata kontrol diri itu bukan ada di kita. Kontrol diri kita itu atau diri di dalam kelas itu ada di murid. Ya, ada di murid. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Bagaimana caranya di dalam kelas, di dalam pembelajaran di dalam kelas, supaya murid kita itu belajar dengan penuh bahagia, dengan penuh kenyamanan. Jadi mereka bebas untuk berekspresi, tidak begini, saya mah malas belajarnya sama ibu itu, galak, suka suka marah-marah. Nah itu kadang-kadang mereka belajar di kelas merasa nggak nyaman, merasa nggak bahagia, bahkan ada yang sampai parah nggak mau sekolah. Saya nggak mau sekolah. Kenapa? Karena banyak tekanan oleh guru. Nah, di dalam teori kontrol diri ini, kita sebagai guru tidak bisa memaksa kehendak diri kita. Jadi kontrol diri di dalam pembelajaran itu berpusat kepada murid. Ya, yang aktif itu murid. Kita tidak bisa memaksakan. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini saya akan menanyakan, ketika kita menanamkan disiplin kepada anak itu supaya apa sih? Kita menanamkan disiplin kepada anak itu, kita mengharapkan anak supaya apa? Coba apa? Supaya anak memiliki tanggung jawab, supaya anak memiliki karakter yang baik, ya, apalagi. Jadi kita dengan menanamkan disiplin ini, dengan mengharapkan siswa kita memiliki karakter yang baik, memiliki tanggung jawab. Tapi yang diharapkan di dalam teori disiplin positif ini, anak menerapkan disiplin itu atas dasar kesadarannya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena peraturan sekolah, tapi dia disiplinnya itu karena dirinya sendiri, karena tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Di dalam teori disiplin positif, bukan karena paksaan oleh kita, bukan karena peraturan sekolah, tapi karena kesadaran sendiri. Itu yang kita harapkan terhadap siswa dan siswi kita. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bahwa di kita ini, di Kabupaten Tangerang khususnya, kita melihat siswa dan siswi kita bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam daerah,
ada yang dari Padang, ada yang dari mana? Dari Jawa, ada yang dari Sunda. Ini bermacam-macam suku bangsa. Dan memang di dalam Al-Quran pun sudah jelas. Ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Maka di sekolah kita juga, di siswa-siswi kita berasal dari berbagai macam suku bahasa. Sunda, Jawa, bahkan Batak juga ada, orang Medan juga ada, ya, dari Ambon juga ada, dari Ambon. Dari Bima. Oh, dari Bima juga ada. Soalnya orang tuanya di sini. Mana Bimanya tuh? Baik, di dalam nilai-nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Di dalam sekolah kita, alhamdulillah, profil pelajar Pancasila sudah kita terapkan, diantaranya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita setiap hari melaksanakan yaitu sholat duha, kemudian yasinan dan lain sebagainya. Kemudian budaya positif yang sering atau yang sudah kita lakukan di setiap di awal pembelajaran di kelas, kita sering membaca doa bersama-sama. Itu termasuk daripada nilai-nilai kebajikan atau budaya positif yang sudah kita terapkan. Kemudian berakhlak mulia, ya, dengan harapan mudah-mudahan siswa-siswi kita memiliki yaitu karakter yang baik, akhlak yang mulia. Setiap bertemu dengan guru bersalaman, alhamdulillah, ya. Kemudian berkebinekaan global. Tadi sudah kita jelaskan bahwa di sekolah kita bermacam-macam budaya dan bahasa. Kemudian gotong royong. Ini siswa dan siswi kita sudah terbiasa melaksanakan gotong royong, khususnya yaitu ketika di jam terakhir pembelajaran, apalagi budian yang selalu mengingatkan kita di jam terakhir untuk melaksanakan yaitu piket kelas, membersihkan kelasnya masing-masing, yaitu tentunya atas dasar daripada gotong royong. Kemudian mandiri, siswa kita sudah mandiri di dalam kelas. Kita tidak harus terus memberikan materi-materi, tetapi terkadang siswa kita sudah bisa mencari solusi sendiri, permasalahannya sendiri. Itu termasuk daripada mandiri. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini, siswa dan siswi kita, pelajar kita sudah bisa menyaring informasi baik dari internet dan lain sebagainya. Mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk, itu siswa kita diharapkan bisa menyaring, bernalar kritis. Ketika informasi tersebut bagus, dia laksanakan. Ketika informasi tersebut kurang bagus atau jelek, mudah-mudahan itu tidak dilaksanakan. Inilah siswa dan siswi kita diharapkan memiliki bernalar kritis. Kemudian terakhir kreatif, siswa dan siswi kita memiliki kreativitas yang bagus atau yang baik. Dan selanjutnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dalam 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah. Kemudian diplomatis, hormat dan santun.
dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Baik, untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Pasti kita memiliki kebutuhan ya. Apalagi perempuan, biasanya banyak sekali kebutuhannya. Perempuan butuh apa? Butuh apa biasanya perempuan? Beli buat apa? Skincare, banyak kebutuhan. Ya, kayaknya butuh apa kayaknya? Butuh apa biasanya? Butuh makan, butuh dicintai kali. Suka gitu. Baik, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia butuh terhadap penguasaan. Kadang-kadang manusia ingin berkuasa, ya, ingin kekuasaan, ingin jabatan, itulah kebutuhan. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan kasih sayang. Oh gitu. Dari siapa? Oh gitu. Iya, dari yang kita sayangi. Murid kita, siswa kita terkadang butuh kasih sayang dari kita dan rasa ingin diterima. Ketika siswa kita memiliki gagasan, memiliki itu ingin diterima oleh kita gagasannya. Kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia seperti itu, ingin diterima. Kemudian selanjutnya kesenangan. Tidak dipungkiri, pasti yang namanya manusia memiliki keinginan untuk merasa selalu senang. Inilah kesenangan. Kesenangan seseorang berbeda-beda. Ada yang senangnya dipuji aja ada yang senangnya seperti pada digodain aja ada. Itulah kesenangan. Kita butuh kesenangan. Kadang-kadang butuh healing, apa itu? Jalan-jalan supaya apa? Supaya hati kita senang. Betul. Kalau tak punya uang. Maka kalau kita punya duit katanya, yang penting hati senang, bisa kumpul, berarti ya. Ya. Baik. Kadang-kadang siswa kita juga butuh kesenangan. Kita beri kesenangan dengan apa kesenangannya? Kita puji, oh bagus ya, oh kamu pintar ya. Itu termasuk daripada menyenangkan siswa kita, ya, menghargai siswa kita. Dengan dihargai tersebut mereka akan merasa senang. Kemudian kebebasan, ya, terkadang kita ingin bebas dari apa? Bebas dari segala permasalahan. Padahal yang namanya manusia tidak luput daripada permasalahan. Tapi ada kebutuhan yang memang ada pada manusia, yaitu ingin bebas, tidak mau terkekang. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu dasar manusia bertahan hidup. Ya, ingin bertahan hidup. Ada orang frustasi, sudah nggak mau hidup lagi. Banyak permasalahan yang memang belum diselesaikan, belum ada solusinya. Kemudian dia sudah tidak mau bertahan hidup lagi, akhirnya bunuh diri. Maka kebutuhan manusia di sini bertahan hidup, ya, ingin terus hidup, yang tentunya pada dasarnya manusia akan ada bertemu dengan kematian, tapi tetap ingin merasakan bertahan hidup. Baik, selanjutnya tadi motivasi perilaku manusia. Di dalam motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari
nyamanan, tidak kenyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ada beberapa motivasi manusia. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan. Jadi ingin nyaman hidupnya, maka itulah motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, artinya mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini termasuk daripada motivasi eksternal. Terkadang apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini, ketika mereka menghindari atau sesuatu menghindari daripada hukuman, mereka melakukan sesuatu yang memang supaya terhindar daripada hukuman, ya. Sehingga mereka berpikir apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini mereka menghindari dengan seperti itu. Dan itu motivasinya eksternal, gara-gara ada aturan dari luar, sehingga mereka termotivasi untuk menghindari daripada hukuman tersebut. Kemudian ada lagi motivasi dari eksternal juga, dari luar, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ada di dalam benaknya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini masih ada ketika dia melakukan kebajikan, melakukan perilaku manusia disiplin. Ini mereka mengharapkan ada imbalan dari orang lain. Ya, maka di sini motivasinya yaitu secara eksternal, ada pihak-pihak lain. Ya. Kemudian yang ketiga, motivasi internal. Motivasi memang timbul dari dirinya sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri, sehingga timbul di dalam pemikirannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi mereka berperilaku kebajikan itu termotivasi oleh dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Baik, kemudian kita sudah pada beberapa tahun ini kita sudah masuk kepada kurikulum merdeka. Maka insya Allah kelas 9 tahun pelajaran yang akan datang itu sudah masuk kepada kurikulum merdeka. Ya, dari mulai kelas 7, 8, 9 yang tadinya kemarin kelas 9 masih pakai K13, ke depan mungkin tahun ajaran baru kelas 9 akan menggunakan yaitu kurikulum merdeka. Nah sekarang apa sih merdeka? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Satu, di sini ada hukuman, ada penghargaan. Ya. Di dalam hukuman yang pertama menyakitkan, yang namanya hukuman itu biasanya menyakitkan. Kemudian ada ketidaknyamanan. Ketika siswa kita dihukum, sudah pastinya tidak ada kenyamanan. Kemudian dengan hukuman tersebut, itu murid akan merasa takut terhadap hukuman tersebut. Kemudian memaksa, yang namanya hukuman mau tidak mau harus dipaksakan, harus menerima hukuman tersebut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, terkadang nggak jujur, mereka salah nggak jujur. Kenapa? Karena takut terhadap hukuman. Ya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Dengan dihukum, kadang-kadang murid merasa karena malu dengan teman-temannya,
merasa mereka rendah diri karena dihukum, ya. Itu karena hukuman. Konsep disiplin seperti itu termasuk daripada dengan identitas yang gagal, hukuman yang gagal. Kemudian penghargaan. Ketika kita memberikan kedisiplinan dengan penghargaan, pertama tidak efektif. Terkadang dengan penghargaan tersebut juga akan memberikan sebuah reward. Itu terkadang mereka motivasinya lain, bukan karena dari diri sendiri, tapi karena ada penghargaan, ya. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Ketika kita di dalam kelas memuji satu orang, yang lain tidak kita puji, itu terkadang ada sifat irinya terhadap murid kita. Maka kita harus berbuat adil di dalam kelas ini supaya tidak timbul sifat iri terhadap murid kita. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Makanya sudah beberapa tahun ini memang tidak ada ranking di dalam raport, ya. Sehingga itu untuk menghindari daripada kedisiplinan yang gagal. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Baik, untuk selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi menggagal dengan memberikan hukuman dan penghargaan, kalau yang sekarang ini konsep disiplinnya dengan identitas yang sukses. Ketika kita menerapkan kedisiplinan, kita akan mengadakan yaitu membuat konsekuensi yang diantaranya penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Itu apa? Ada hukuman, dengan hukuman kamu. Ada konsekuensi, emang konsekuensinya segitu. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada yang bisa? Bapak Ibu? Ya, dulu beda. Kalau hukuman dari guru, kalau konsekuensi sudah sepakati. Ya. Ya, betul juga, betul. Ada lagi? Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Yang tentunya beda. Apa hukuman dan konsekuensi? Hukuman menegakkan keadilan, kalau konsekuensi secara rutin, logis, ya, ya betul, berbeda, juga betul, ya, bahwa bedanya hukuman dan konsekuensi dan juga selama Bu Deda sudah jelaskan, kalau hukuman itu memang dari guru, kalau konsekuensi yang sudah disepakati. Itu betul juga. Kemudian diantaranya bedanya yaitu kalau hukuman itu sudah ditentukan, kalau konsekuensinya secara spontan. Kalau hukuman nih hukumannya, konsekuensinya spontan aja, secara mendadak. Ya, itu bedanya. Baik, kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan.
dalam konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, perbedaan di dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya satu, kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut. Contoh. Dalam contoh restitusi, ketika guru memberikan hukuman, contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, itu adalah hukuman, ya. Berarti guru bertindak sebagai penghukum di sini kalau memberikan hukuman, ya. Kemudian guru marah sampai murid merasa takut, berarti itu sudah ada hukuman, berarti guru sebagai penghukum. Kemudian konsekuensi, contoh guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi tidak memberikan hukuman, memberikan konsekuensi. Ya, ketika dia tidak mengerjakan PR, disuruh mengerjakan PR-nya setelah atau di jam istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian di dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kita introspeksi diri kita. Kita masuk kepada yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita di sini sebagai pembuat rasa bersalah? Atau kita sebagai teman, pemantau atau manajer? Nah, di dalam introspeksi diri ini, apa yang sudah kita perbuat terhadap siswa kita, sehingga kita bisa mengkoreksi diri kita, sehingga kita bisa menentukan, oh saya ini selama ini berarti penghukum, atau selama ini saya membuat rasa bersalah, atau saya dengan murid seperti teman, atau sebagai pemantau, dan yang lebih bagus sebagai manajer, ya. Baik, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di dalam kasus siswa tidak mengenakan atribut lengkap, biasanya yang suka menghukum itu berkeh biasanya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di dalam sebuah kasus siswa tidak mengenakan atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sebagai penghukum, kita akan memberikan hukuman kepada siswa berupa patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu kita berarti sebagai penghukum. Ketika ada siswa yang ketika upacara tidak lengkap atributnya, kemudian kita memerintahkan kepada murid tersebut untuk berdiri di depan kelas, itu berarti kita masuk kepada guru sebagai penghukum posisinya. Kemudian sebagai pemantau, nah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu berarti kita
ketika menanyakan hal tersebut kepada siswa, berarti kita sebagai pemantau, memantau siswa terhadap kesalahan yang sudah diperbuatnya. Kemudian di sini ada teman. Terkadang kita terhadap murid seperti bukan murid dan guru, tapi terkadang seperti teman. Ya, kadang-kadang kita suka begini kepada anak, ayo nak, yang tertib ya, buat ibu bangga, buat bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi ketika kita kepada anak itu seperti teman, kita suka mengeluarkan kata-kata, ayo nak, jangan bikin bapak kecewa ya, cobalah bikin bapak bangga. Nah, berarti seperti teman, pakai bahasa ayo ya, berarti seperti teman ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali berapa kali guru harus memberikan tahu kepadamu, berapa kali bapak harus memberikan kepada kamu ya, guru merasa kecewa sama kamu. Nah, ketika kita mengucapkan kepada siswa, nah, berapa kali sih bapak harus memberikan kepada kamu, jangan sudah seperti itu. Nah, itu berarti kita supaya murid merasa bersalah ya, supaya mengakui atas kesalahannya. Nah, di situ berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang terakhir ada posisi guru, yaitu sebagai manajer, di mana ketika ada masalah yang sering disampaikan oleh guru tersebut, apakah kamu tahu kesalahanmu, menanyakan dulu, tidak langsung disampaikan, supaya apa? Supaya siswa berpikir terhadap apa yang sudah dilakukannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini berarti kita sebagai posisi kita sebagai manajer, ya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini keyakinan kelas ini termasuk daripada kesepakatan kelas, ya. Nah, di dalam atau keyakinan kelas ini, kita ketika akan memberikan materi kepada siswa-siswi kita, sebelum diawali dengan materi, kita membuat peraturan kelas dulu. Peraturan yang disepakati itu termasuk daripada keyakinan kelas, ya. Jadi ada kesepakatan kelas. Saya pernah mencoba ketika mau memberikan pembelajaran itu, pertama membuat dulu kesepakatan kelas. Contohnya, misalkan, tapi kita berikan dulu pendapat mereka. Nah, seperti apa nih kelas ini ketika pembelajaran? Kita kasih kesempatan dulu kepada mereka. Waktu itu saya memberikan masing-masing kertas supaya menulis. Nih, ketika belajar pelajaran Bapak, supaya belajar ini penuh dengan kebahagiaan dan kenyamanan, mau seperti apa? Silakan menulis oleh masing-masing. Kita sepakati dulu. Kemudian kesepakatan tersebut dikumpulkan, ditempel, yang menempelkan keyakinan di dalam kelas. Kemudian ditempel, baru kita simpulkan apa saja kesepakatan kelas tersebut. Ya, misalkan, satu, datang jangan terlambat. Yang kedua, ketika ingin keluar kelas harus izin guru. Yang ketiga, ketika belajar tidak ada yang bercanda. Itu kesepakatan dulu. Siapa yang membuat? Bersama-sama siswa dalam satu kelas. Yang tentunya bisa jadi kesepakatan kelas ini antara kelas A, B, C, D ini sudah pasti berbeda. Kenapa? Keinginannya berbeda. Maka dianjurkan memang ketika kita mau memberikan pengajaran atau pembelajaran,
itu diawali dengan membuat kesepakatan kelas dulu. Apakah setiap kita masuk atau cukup satu kali di pertemuan pertama kesepakatan kelas itu terus dipakai seterusnya. Ya, misalkan ini sudah sesuai nih kesepakatan ini, sudah banyak yang membelot, sudah banyak yang melanggar, kita ganti saja, yuk kita ganti bersama-sama. Atau misalkan ini udah bagus, terus ditingkatkan, terus dipakai itu juga diperbolehkan. Ya. Baik, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di dalam pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Tidak diatur oleh sekolah, tapi diatur oleh siswa dan siswi di dalam kelas. Jadi abstrak peraturannya, tidak ditulis di peraturan sekolah. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi peraturan sekolah itu atau kesepakatan kelas jangan terlalu banyak. Kalau banyak, repot nantinya. Mereka akan lupa dengan kesepakatan yang sudah ditulis, sudah disepakati. Apa aja yang terlalu banyak. Maka dianjurkan sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja atau sebulan sekali, 2 bulan sekali kesepakatan tersebut dirubah kalau memang sudah tidak sesuai. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang pastinya kesepakatan kelas tersebut berarti kesepakatan yang memang baik buat di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Makanya dikasih pendapat masing-masing. Mau seperti apa kelas tersebut. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi. Ketika kita menangani permasalahan terhadap siswa kita, di sini ada yang harus kita terapkan, yaitu segitiga restitusi. Di antaranya yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Apa contohnya menstabilkan identitas? Ya, misalkan begini, ketika kita tanya, nah, kamu sadar nggak apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu panggil ke ruangan Bapak? Saya tahu Pak, saya pernah berbuat salah seperti ini. Nah, kemudian kita menstabilkan supaya anak tersebut tidak turun, tidak merasa rendah diri, maka kita menstabilkan identitas anak tersebut. Nah, contohnya, memang yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Kita mengucapkan seperti itu menstabilkan identitas siswa kita ketika ada masalah. Nah, memang sebuah manusia pasti pernah punya salah. Kemudian kita melakukan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanyakan, kenapa kamu berbuat itu? Apakah kamu tahu kalau berbuat seperti itu salah? Kemudian kata siswa, iya Pak, saya ngaku salah. Kenapa bisa seperti itu? Mereka atau siswa yang bermasalah akan menyebutkan alasan permasalahan tersebut, kenapa dia berbuat seperti itu. Ya, itu namanya validasi tindakan yang salah. Mereka mengungkapkan alasannya. Jadi kita tidak langsung memvonis anak tersebut salah. Kita gali dulu di mana kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan di sini, apakah kamu yakin ke depan kamu tidak akan mengulangi kesalahan tersebut? Kata siswa, insya Allah Pak, saya yakin saya akan berubah. Itu termasuk daripada menanyakan keyakinan. Jadi di dalam mengatasi permasalahan siswa, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
di dalam berbagi praktik baik ini yang saya dapatkan dari pembelajaran calon guru penggerak. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, yang sudah ikhlas untuk mengikuti acara saya dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif. Kemudian saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini masih banyak segala kekurangannya, ada yang belum paham, kurang jelas. Sekali lagi mohon merupakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.